Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa EP TV yang berbahagia. Kali ini kita sampai kepada satu topik yang sangat menarik dan dihadiri secara langsung oleh Bapak Dodi Julverdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang Pak Dodi. Selamat siang Pak. Selamat datang Pak di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Jadi Pak Dodi, siang hari ini kita akan berdiskusi sebuah topik yang berjudul Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Nilai Rupiah. Jadi selama ini mungkin kami Pak Dodi di kampus, baik di USU maupun juga di universitas lain itu ada mata kuliah kebank sentralan, dan di mata kuliah ini tentunya ada beberapa hal teknis yang kami mungkin belum menguasainya atau mungkin informasinya belum begitu lengkap. Maka gap yang ada ini kami coba isi dengan acara seperti ini Pak Dodi. Jadi terima kasih sekali Pak Dodi udah mau hadir secara langsung di prodi kami ini, di Prodi Ekonomi Pembangunan FEB USU, dan kita bisa mendengarkan bersama-sama. Jadi nanti adik-adik mahasiswa baik yang ada di Universitas Sumatera Utara maupun yang ada di luar Sumatera Utara ini saya yakin juga akan sangat memerlukan informasi secara teknisnya dari Bank Indonesia yang akan disampaikan nanti oleh Pak Dodi, dan kita juga akan berharap supaya gap informasi yang mungkin selama ini kita belum dapatkan ini akan semakin berkurang, dan tentunya akan semakin pahamlah kita semua terkait dengan fungsi dan tugasnya Bank Indonesia atau Bank Sentral. Baik, jadi Pak Dodi mungkin diskusinya kita awali dengan bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia itu mempunyai satu tujuan tunggal, itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi kalau kita melihat ini kan sebenarnya menjaga kestabilan nilai rupiah itu ada dua ya Pak ya, terhadap harga dan barang, dan juga terhadap nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain. Nah sekarang Pak Dodi, supaya ini pemahamannya lebih jelas ini Pak Dodi, bagaimana mekanisme kerja dari Bank Indonesia ini dalam menjaga kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa Pak Dodi. Baik. Terima kasih pertama untuk kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk mencoba memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai bagaimana BI menjalankan tugasnya menjaga stabilitas. Secara spesifik stabilitas yang diukur dari stabilitas nilai rupiah. Dan seperti tadi Bapak sampaikan, nilai rupiah bagaimana menjaga daya beli rupiah kita ini baik terhadap barang dan jasa yang diproduksi diperdagangkan di dalam negeri maupun dalam menjaga harga rupiah atau daya beli rupiah ini terhadap barang-barang maupun instrumen aset dan lain-lain yang kita beri dari luar negeri yang nanti tercermin pada kurs atau nilai tukar. Pertama yang bagian pertama tadi. Intinya kami menjaga supaya nilai rupiah terhadap barang dan jasa luar negeri yang tercermin dari dalam negeri tadi yang tercermin pada inflasi melalui upaya mengelola sumber-sumber utama dari perubahan harga domestik atau inflasi tadi. Kita tahu secara teori bahwa harga itu bergerak, inflasi itu bergerak karena faktor ketidakseimbangan antara sisi supply dan sisi demand. Dan dalam perkembangan teori berikutnya ada juga satu faktor baru, yaitu ekspektasi. Ya. Seringkali mungkin keseimbangan supply demand-nya sudah relatif terjaga, tapi ekspektasi terbentuk karena berbagai tekanan kejutan yang muncul yang bisa menimbulkan ketidakseimbangan baru. Jadi tiga area itu yang kami terus monitor. Sejauh mana di antara tiga faktor itu yang dominan mempengaruhi arah inflasi ke depan dengan panduan yaitu pencapaian target. Ya. Dan dalam konteks ini target inflasi sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ditetapkan berdasarkan masukan dari BI juga, di mana tahun ini kita dan beberapa tahun terakhir adalah targetnya 3% plus minus 1. Nah, jadi kami rutin tiap minggu, tiap bulan
itu kemudian kita monitor. Bagaimana dari antara 3 komponen penyebab inflasi ini yang menggerakkan arah inflasi ke depan. Nah, tentu yang pertanyaan berikutnya, kalau kita sudah monitor arah inflasi ke depan, lalu bagaimana kemudian mengendalikannya? Supaya inflasi kalau memang impact dari tapi tahap pertama ini penting Pak, karena ketajaman kita dan kemampuan kita memetakan faktor-faktor ini akan menentukan efektivitas dari langkah yang akan kita lakukan. Ya. Kalau kita salah melakukan assessment mengenai sumber-sumber tekanan inflasi, tentu salah juga nanti kita mengambil kebijakan. Makanya bagian terpenting dari pekerjaan kami merumuskan kebijakan moneter adalah melakukan assessment. Makanya sesuai teori ekonomi ya kita harus punya model, kita harus punya indikator, survei-survei, kemudian kita kemas menjadi suatu assessment yang saling terikat berdasarkan teori dan pemahaman kita mengenai pengalaman zaman terdahulu atau historinya. Itulah nanti kita akan sampai pada kesimpulan mana faktornya. Jadi itu Pak, jadi setelah itu tentu kemudian setelah kita cukup firm mengenai penyebabnya, barulah kita rumuskan apa bauran kebijakan yang perlu kita ambil sesuai dengan yang sudah kita identifikasi. Ya. Di Pak Dodi, itu kan biasanya kalau inflasi tinggi, itu kan Bank Indonesia juga buat respon. Betul. Ya. Responnya ada sejumlah instrumen yang paling sering kita dengar tuh atau kita lihat itu misalkan itu menaikkan atau menyesuaikan BI 7-day reverse repo rate itu. Betul. Nah itu sekarang kalau kita di kampus itu Pak sering cerita-cerita terus ini kalau dinaikin ini terus gimana hubungan terhadap inflasi? Gitu Pak. Mungkin biar pemirsa juga paham gitu ketika ada Bank Indonesia menaikkan BI 7-day reverse repo rate ya, itu nanti diharapkan apa yang terjadi dengan inflasi di kita gitu Pak. Baik. Nah itu nanti akan sangat tergantung dari tadi yang saya sampaikan, hasil assessment kita mengenai sumber. Nah ini kan menaik turunkan suku bunga, dalam hal ini instrumen kebijakan, ya untuk saat itu Bank Indonesia yang punya adalah BI 7-day reverse repo. Itu adalah salah satu instrumen kita kalau inflasi itu sumber utamanya adalah akibat dari kenaikan permintaan yang terlampau jauh melampaui kemampuan ekonomi domestik dalam memberikan pasokannya. Jadi memang permintaan lebih cepat tumbuhnya daripada supply pasokan. Atau memang akibat dari ekspektasi yang terlalu tinggi yang mungkin tidak justified secara fundamental. Nah, jadi kalau memang inflasi menurut assessment kita naik karena permintaan yang tumbuh terlalu cepat dan atau ekspektasinya yang berlebihan, biasanya akibat dari sentimen-sentimen yang muncul di global, tapi bisa juga karena domestik. Itulah baru kemudian kami menggerakkan suku bunga kebijakan. Bagaimana mekanismenya? Ya tadi, pertama jelas itu hanya kita ambil kalau memang sumber inflasinya dari sisi tekanan permintaan atau ekspektasi yang tingkat di luar fundamental. Ya caranya bagaimana? Ya karena kita tahu secara teori ekonomi, kalau permintaan lebih tinggi daripada tawaran, harga akan naik. Ya, betul, Pak. Nah, berarti supaya harga kembali normal, kembali stabil, tidak naik, ya kita harus, kalau sisi demand-nya harus kita kembali turunkan, tekan. Nah, di sini berperan suku bunga. Kita tahu suku bunga itu akan mempengaruhi insentif bagi masyarakat dalam menggunakan uangnya. Ya, berkonsumsi gitu ya Pak ya. Memang ini ada beberapa, ada masyarakat pemilik uang atau konsumen, ada juga masyarakat investor. Investor ya. Nah kita lihat pertama yang masyarakat konsumen atau pemilik uang. Nah tentu ketika suku bunga kita naikkan, harapannya suku bunga BI akan kemudian dibaca oleh perbankan untuk kemudian mereka juga menaikkan suku bunganya. Mulai dari suku bunga dana seperti dana tabungan, deposito, yang ujung-ujungnya akan kena juga kepada deposito suku bunga kredit. Nah, tentu kalau dari sisi dana, kalau kemudian suku bunga dana naik, masyarakat yang mungkin sebelumnya lebih tertarik membelanjakan uangnya untuk membeli sesuatu yang dia pandang dia perlukan atau dia inginkan, kalau melihat suku bunga naik, sifatnya dia mungkin akan berpikir ulang. Dia akan melihat, oh kalau begitu saya akan kurangi pembelian barang-barang yang mungkin tidak begitu perlu atau tidak kritikal, sehingga dia kurangi, dia akan simpan uangnya. Nah itu artinya akan mengurangi permintaan.
itu melalui jalur suku bunga dana. Tapi bisa juga melalui jalur suku bunga kredit. Jadi kalau suku bunga kredit naik, tentu saja kemudian permintaan dalam bentuk untuk pengeluaran investasi ya, yang biasanya juga akan menaikkan harga-harga barang, itu pun kemudian akan tertahan. Nah, itulah mekanisme dari sisi kenaikan suku bunga berdampak kepada pengendalian inflasi. Satu lagi juga yang kalau itu bersumber dari ekspektasi, biasa ekspektasi itu akan terutama tercermin pada harga-harga atau ekspektasi di pasar keuangan, apakah itu di pasar uang, pasar falas atau di pasar obligasi. Nah, disitulah juga peran dari suku bunga kebijakan. Dengan menaikkan suku bunga kebijakan, suku bunga pasar uang naik, kemudian juga suku bunga obligasi, terutama obligasi negara juga akan kena yieldnya. Nah, itu akan menimbulkan ekspektasi berubah mengenai arah inflasi ke depan di mata pelaku di pasar uang maupun di pasar obligasi. Nah, itu juga akan mengurangi ekspektasi. Nah, ekspektasi ini memang punya impact ke inflasi langsung, tapi juga dia bisa kena kepada nilai tukar juga ujungnya. Iya. Jadi Pak Dodi ini juga ingin kita dapat informasi, Pak Dodi. Jadi kalau di pembelajaran itu selalu kita diskusi dengan mahasiswa itu, karena di beberapa referensi itu dikatakan salah satu instrumen dalam kebijakan moneter itu adalah operasi pasar terbuka. Ya. Nah, di sana ada jual beli sertifikat Bank Indonesia. Betul. Nah, ini sekarang untuk sertifikat Bank Indonesia itu, ini apa Pak sertifikat Bank Indonesia itu, dan bagaimana kemudian sertifikat Bank Indonesia atau SBI ini diperdagangkan di pasar keuangan ini, Pak? Ya, kita mempengaruhi suku bunga di pasar uang dan juga nanti di pasar obligasi dan lain-lain, termasuk suku bunga dana dan kredit, tentu dengan mempengaruhi likuiditas. Yeah. Likuiditas itu adalah alat liquid, alat pembayaran yang dipegang oleh bank maupun oleh masyarakat. Supaya kalau kita ingin, kalau likuiditas itu terlalu berlebih, yang bisa memicu kemudian permintaan yang juga meningkat terlalu tajam, akhirnya ke inflasi, itu kita harus kurangi likuiditas itu. Yeah. Nah, tentu BI tidak bisa langsung mengurangi likuiditas yang ada di tangan masyarakat. Kita nggak punya instrumen langsung untuk menarik dana yang ada di kantong Bapak. Kita melalui perbankan. Nah, jadi kalau kita tahu di dalam perekonomian likuiditas terlalu banyak, kita kurangi yang ada di pegangan perbankan. Nanti dari perbankan yang kemudian akan mencoba menarik dana yang ada di masyarakat melalui berbagai instrumen yang dimiliki. Makanya kemudian dalam mengelola likuiditas yang ada di pasar uang dan perbankan ini, BI punya instrumen untuk mengelola likuiditas dalam bentuk yang sifatnya injeksi dana dan kontraksi dana. Iya. Nah, yang Bapak sebut tadi SBI, surat berharga sertifikat Bank Indonesia, itu adalah instrumen untuk kontraksi. Menarik dana yang berlebih. Iya. Caranya apa? BI menerbitkan surat hutang. Jadi surat SBI itu kan surat hutang. Pengakuan hutang BI kepada yang memegang. Nah, BI akan menerbitkan melalui mekanisme lelang. Nah, nanti bank yang memang punya kelebihan dana, dia akan lihat, tentu dia akan lihat juga suku bunga yang kita berikan. Kalau menarik, dia akan beli. Nah, otomatis BI menerbitkan surat hutangnya SBI, dana yang dipegang bank ditarik ke BI, sehingga likuiditas yang ada di perbankan berkurang. Ya, nah, itu caranya. Jadi mekanisme kerja SBI begitu. Nah, jadinya maka dulu suku bunga kebijakan Bank Indonesia itu tercermin juga pada suku bunga SBI tersebut. Karena harus align, konsisten. Cuman memang sejak tahun 2019, kita bulan Oktober, BI tidak lagi menerbitkan SBI. Oh, iya Pak. Ya, jadi SBI ini sudah cukup lama kita keluarkan, kita hentikan, dan kita gantikan dengan instrumen lain yang sama-sama sifatnya untuk kontraksi dana, yaitu sekarang lebih dikenal sebagai instrumen reverse repo. Reverse repo itu ya gini, gampangnya. BI kan juga dalam pengelolaan dananya juga memegang surat berharga negara. Iya. Nah, termasuk pasca krisis kemarin kan, BI banyak membeli SPN negara untuk membiayai pengelolaan penanganan pandemi. Itu bisa ratusan miliar triliun rupiah ada di neracanya BI. Nah, ini kita optimalkan surat berharga negara yang kita miliki ini untuk alat operasi moneter. Oh, iya Pak.
Jadi berbeda dengan SBI di mana BI menerbitkan surat hutang untuk kemudian kita jual kepada bank untuk narik uangnya ke kita, ke BI. Ini enggak, kan BI punya SBN. Betul. Aku SBN ini yang kemudian kita repokan, kita diperjualbelikan lagi gitu ya Pak. Kita jual tapi dengan janji dibeli lagi. Kembali. Itu namanya repo. Repo, ya benar. Nah, jadi itu caranya, kita punya SBN BI, kemudian kita repokan kepada bank. Oke bang, mana yang mau beli untuk sementara untuk kemudian dia kembalikan. Tapi kita akan kasih return semacam bunga juga. Oke. Nah itu yang kemudian digunakan untuk menarik dana. Jadi sama sifatnya untuk kontraksi likuiditas, tapi instrumennya beda. Jadi menarik ini Pak. SBN yang dibeli BI itu kan dari pemerintah, itu kan ada returnnya ya, Iya. Ada returnnya. Lalu tadi Pak Dodi katakan untuk mempengaruhi likuiditas di pasar uang itu BI bisa menjual kembali. Betul. SBI dengan janji dibeli kembali, Iya. itu repo. Iya. Nah kan pasti jual dan belinya kan juga bunganya kan ada nih Pak. Betul. Nah ini kira-kira Pak, bunga yang misalkan kalau BI lagi ingin mengurangi likuiditas itu jual SBN yang tadinya ini punya pemerintah, itu sama nggak bunganya dengan bunganya SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi itu Pak? Atau mungkin ada margin tertentu? Kan kalau bunga yang diterima oleh BI itu didapat dari kupon. Iya, betul. Kupon itu kan ditetapkan saat Jual itu ya Pak ya? Waktu kita beli Beli pertama. ya, jual Nah, beli kebanyakan itu kan fix rate ya. Betul. Jadi kuponnya fix. Nah bisa saja ada satu titik bunga yang kita keluarkan untuk repo kepada bank tadi lebih mahal, lebih tinggi daripada bunga yang kita terima dari diskonto atau dari kupon itu. Atau saat terbalik juga bisa. Iya. Oh ini sama kayak obligasi ya Pak ya. Kalau obligasi retail tuh ya, kalau masyarakat tuh beli obligasi kan begitu ya. Ini misalkan obligasi ORI itu dijual dengan bunga 7%. Iya. Dalam waktu 5 tahun misalkan. Tapi dalam pertengahan jalan itu misalkan pada tahun ketiga tuh pasar lagi tinggi di permintaannya. Bunganya agak tinggi sedikit lah gitu ya. Bukan 7% tapi 7,5% gitu ya. Sama juga berarti ya. Berarti BI juga berjanji nanti ini dijual 7,5%. Oh, dia jual, harganya udah lumayan ya. BI dapat untung berarti. Karena harganya jadi lebih tinggi. Gitu, kita kan nggak lihat harga, kita kan bayarnya return ya, yield ya. Iya. Semacam bunganya. Jadi intinya adalah yang kita seperti kita berikan bunga atas apa yang dia pegang itu, SBN yang dia pegang. Yang sesuai dengan rate-nya pemerintah tadi? Enggak. Oh enggak. Sesuai dengan kebijakan BI. Oh kebijakan BI. Tadi kalau kita ingin BI 7 days repo-nya sekian, itulah bunga yang kita tetapkan untuk repo tadi. Repo tadi ya Pak ya. Jadi walaupun memang beda-beda Pak, ini yang kita suku bunga kebijakan kita BI 7 days repo. Jadi untuk repo yang 7 hari. 7 hari. Nah tapi BI juga punya instrumen repo juga SBN basisnya yang untuk 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan. 12 bulan. Jadi sesuai dengan strategi pengelolaan likuiditas kita. Sesuai dengan strategi. Tentu bunganya beda-beda. Sesuai dengan target-targetnya ya Pak ya. Jadi paling cepat 7 hari, ada yang 2 minggu, sebulan dan terusnya ya gitu Pak ya. Dan satu lagi yang perlu saya pertekankan, tadi bisa jadi bunga yang kita berikan kepada bank yang menerima repo SBN kita itu lebih tinggi daripada kupon yang dapat BI dari SBN tadi. Artinya kan itu BI rugi. Betul. Sebaliknya juga bisa terbalik bisa. Tapi intinya adalah dalam mengelola likuiditas moneter menggunakan transaksi repo ini, BI tidak menggunakan basisnya bukan untuk cari untung. Iya. Ya artinya kalau memang untuk pengelolaan likuiditas dan kestabilitas suku bunga yang kita tawarkan harus lebih tinggi, ya itulah itu menjadi beban BI. Betul. Bahwa kemudian ada situasi terbalik itu juga bukan karena BI pengen cari untung. Memang situasi makronya memang bisa mengarahkan bunga kita bisa lebih rendah daripada bunga yang kita terima dari kupon. Jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari rate yang ditentukan di SBN itu ya Pak ya. Tapi pertimbangannya bukan karena bunga tapi karena untuk menstabilkan. Apa suku bunga yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas. Stabilitas nilai rupiah ya Pak ya. Jadi ya menarik. Karena memang mungkin ini informasi baru juga Pak bagi kami semua bahwa memang memang saya pun pernah diskusi dengan adik-adik mahasiswa itu bahwa ya bukan hanya SBI tetapi juga surat berharga lain yang dipegang oleh BI itu diperdagangkan di pasar keuangan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dan satu lagi itu kan reverse repo SBN itu adalah konvensional.
ada juga yang sifatnya syariah. Oh, oke. Sukuk kita pakai. Jadi juga, sukuk sukuk punya pemerintah sama seperti itu kita ripokan juga. Tapi basisnya adalah bagi hasil kan. Iya. Jadi kan kita juga punya instrumen operasi moneter yang berbasis syariah. Iya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, pengelolaan likuiditas yang dipegang oleh bank-bank syariah. Iya, betul. Nah, lalu satu lagi Pak yang tadi terhadap nilai tukar dengan mata uang asing, kurs gitu ya Pak ya. Dan juga BI kan ada intervensi juga ya Pak ya, untuk menstabilkan supaya nilai tukarnya kadang-kadang kan begitu di media itu selalu dibilang ya ini sudah melewati pita batasnya rate-nya Bank Indonesia nih, kemudian BI akan melakukan intervensi dengan apakah menjual atau membeli mata uang asing ya di pasar keuangan. Nah ini mekanismenya seperti apa nih Pak Dodi? Ya pertama secara prinsipnya dulu. BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu tidak menargetkan level. Oke. Jadi kita nggak bilang suku nilai tukar rupiah harus 15.000 atau harus 14.000, enggak. Karena nilai tukar itu kan suatu level. Beda dengan inflasi yang merupakan pergerakan harga. Oke. Ya tentu akan ada nilai fundamentalnya. Dia memang kalau memang fundamentalnya mengatakan nilai tukar harus 15.500 misalkan. Kalau sekarang 15.000, ya itu nggak bisa kita lawan. Itu ya. Apa itu yang menyebabkan fundamentalnya bisa jadi bukan lagi 15.000 tapi 15.500 misalnya ini. Oke. Ya tadi misalkan kalau memang secara struktural neraca pembayaran kita ini memang defisit. Oke. Atau memang financial account yang neraca aliran modal kita ini juga sedang outflow. Iya. Akibat dari memang situasi global maupun domestik yang menyebabkan memang ada memang keseimbangan barunya itu ya di nilai tukar baru. Kalau enggak malah membuat situasi makin nggak stabil. Betul. Begini, kalau misalnya kita tahu fundamental sekarang neraca pembayaran kita atau kita lebih simpelkan transaksi berjalan lah. Neraca pembayaran itu kan dari transaksi perdagangan. Defisit misalkan 15 miliar dolar. Sebelumnya kita masih surplus. Waktu kita surplus, nilai tukar kita katakanlah si fundamental tadi, keseimbangan perdagangan kita terganggu, kemudian kita defisit jadi 15. Sehingga kalau kita paksakan kita jaga 10.000 terus, ini akan memicu apa? Akan terus membuat nilai ekspor kita makin berkurang merata saingnya karena terlalu mahal rupiah. Iya, betul. Dan atau impor kita menjadi termurah sehingga impornya makin naik. Akibatnya defisitnya makin melebar lagi. Iya, betul. Jadi tidak mungkin kita jaga di level. Nah, jadi memang yang kami lakukan adalah pertama melakukan assessment. Apa yang terjadi dalam perkembangan nilai tukar? Kalau dia bergerak, apakah dia melemah atau menguat? Ini faktornya apa? Apakah memang fundamentalnya mengatakan memang harus menguat atau sebaliknya melemah? Atau memang ini lebih kepada sentimen ya? Sentimen, kepanikan sesaat di pasar karena ada informasi atau apapun yang membuat kemudian mereka bergerak terlalu cepat. Nah itulah kemudian menentukan kami akan melakukan apa. Kalau yang sifatnya benar-benar sentimen, sifatnya temporer, lebih karena faktor kepanikan sesaat, kita bisa lakukan intervensi untuk membuat kemudian orang paniknya berkurang. Tapi kalau memang pelemahan atau sebaliknya penguatan itu atau karena faktor fundamental, ya kita tidak paksakan untuk kita arahkan dikembalikan ke level yang sebelumnya. Tapi kita jaga pergerakannya. Supaya kalau misalkan fundamental barunya memang harus naiknya lebih cukup tinggi, tidak serta-merta, karena itu bisa membuat kepanikan baru. Nah, jadi tetap ada intervensi, tapi lebih untuk istilah kami smoothing out. Ya, mengelola supaya pergerakan perubahan nilai tukar ke keseimbangan baru itu tidak terlalu mulus gitu ya Pak ya. Jadi makanya seringkali saya dulu sebelumnya juga waktu di kantor pusat bertugas di departemen yang melaksanakan operasi moneter ini, termasuk intervensi falas. Saya selalu waktu itu ke publik komunikasinya kalau ada tekanan yang membuat kemudian orang melihat, oh ini bentar lagi terlampau ini angka 14.000, 15.000. Saya selalu tekankan itu BI nggak lihat levelnya. Karena seringkali orang hanya karena faktor psikologis ya. Karena istilah gitu Pak, ini udah melewati batas psikologis. Kita pun nggak tahu, kadang-kadang batas psikologisnya berubah-ubah. Bisa 14.500, 15.000. Nah, jadi yang mana sebenarnya batas psikologis ini? Itulah, karena memang mungkin mindset kita sampai sekarang memang mindset waktu zaman kita masih
istilahnya yang fix ya Pak ya, iya pasti pengaruh terbiasa lah ya, gitu, level itu dijaga. Begitu itu kan iya. biasanya devaluasi. Betul. Nah sekarang udah nggak begitu, dan di banyak bank sentral modern yang lain, pengelolaan nilai tukar mereka jelas tidak akan menargetkan suatu level. Ya. Yang penting adalah bagaimana nilai tukar itu ini pro kepada perdagangan internasional kita. Iya, dan juga stabilitas sistem keuangan kan. Karena pun juga kan ada secara balance sheet, perbankan juga punya kewajiban dan aset luar negeri, korporasi juga punya kewajiban aset luar negeri. Yeah. Kalau pergerakannya terlalu volatile, itu kan berdampak juga melalui jalur balance sheet effect ya, kepada stabilitas di sistem keuangan maupun di korporasi. Ya. Satu lagi nih Pak Dodi, karena salah satu juga fungsi bank sentral itu kan ini menjaga sistem pembayaran yang baik, yang stabil gitu ya Pak, yang efektif dan efisien. Nah ini dalam blueprint sistem pembayaran kita tahun 2025 itu kemarin Pak Gubernur juga udah menghalu-halukan nanti kita punya uang rupiah digital gitu. Nih Pak. Ini juga adik-adik pasti udah denger, terus ini gimana lagi bentuknya gitu. Karena yang tahu adik-adik ini kan uang yang kita pegang, uang kartal sama uang logam itu kan Pak ya, uang kertas uang logam itu yang kita gunakan untuk transaksi. Nah dan kemudian kita tahunya yang selama ini apakah uang electronic money itu atau e-wallet itu kayak GoPay, Grab, OVO dan sebagainya itu apakah nanti BI akan mengeluarkan uang yang jenisnya kayak gitu Pak? Ini apakah itu sama atau berbeda? Ya, karena memang ketika BI dahulu waktu transaksi itu kan kalau mau beli apa gitu pakai OVO hanya untuk OVO saja, nggak bisa yang beli barang yang lain yang dikeluarkan oleh si Gojek misalkan. Tapi sekarang kan sudah ada kris, udah gampang gitu Pak. Jadi udah ada mau pakai OVO, mau pakai GoPay, kalau mau pakai apapun transaksi udah tinggal scan aja karena udah pakai kris. Nah itu terobosan yang dibuat oleh BI untuk menengahi gitu ya, jangan terpecah-pecah gitu. Nah ini sekarang uang digital rupiah ini gimana nih Pak Dodi? Pertama mungkin supaya clear juga bedanya apa dengan uang seperti GoPay, OVO dan lain-lain. Itu kan uang elektronik atau uang digital yang diterbitkan oleh perusahaan jasa pembayaran. Ada yang bank, ada yang non bank. Seperti GoPay itu kan bukan bank. Betul. Tapi basisnya tetap adalah uangnya harus ada. Betul. Ya kan? Kalau yang berbasis elektronik yang sekarang ada itu, yang berbasis server seperti GoPay, OVO itu uangnya itu harus ada dalam bentuk kita harus di server mereka, itu yang kita sebut yang berbasis server. Kita harus store uang kan. Kita tempatkan uang kita di sana gitu. Kita tempatkan uangnya. Diganti uangnya gitu. Itu diganti, yang itu kemudian kita gunakan, kita dikurangilah kemudian saldo kita atas penggunaan. Jadi ada angka-angkanya gitu ya. Sama dengan itu juga adalah yang uang elektronik atau uang digital yang berbasis chip. Ya seperti kartu kredit kita ini atau kartu debit. Tapi sama juga sebenarnya karena kita harus punya uangnya juga. Betul. Di bank. Betul. Ya kan? Itu yang kemudian dipotong dari saldo kita. Tapi pada intinya adalah bagaimana menggunakan dana yang kita sebenarnya sudah miliki, tapi menggunakan suatu instrumen yang sifatnya digital. Daripada kita tarik uang tunai, kita ambilnya dalam bentuk pakai itu tadi, pakai yang chip tadi, pakai GoPay atau elektronik gitu ya Pak ya. Media kartu atau server tadi internet ya Pak ya misalnya. Lalu apa bedanya dengan digital rupiah ya? Kemarin Pak Gubernur sudah sampaikan kita sedang dalam proses untuk sampai ke sana. Ini sebenarnya kalau ingin gampangnya, jelas itu adalah bukan seperti uang digital atau uang elektronik yang diterbitkan oleh tadi bank, perusahaan, tapi ini akan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Jadi jelas pertama dari sisi penerbitnya beda. Bukan diterbitkan oleh GoPay, OVO, bukan diterbitkan oleh bank ya seperti yang uang elektronik itu di bank, tapi ini diterbitkan oleh BI. Dan kalau gampangnya bedanya apa? Ini sebenarnya adalah kalau sekarang BI kan menerbitkan uang yang langsung diterbitkan BI itu kan adalah uang kertas kita ini atau uang logam. Itu kan uang yang langsung diterbitkan oleh BI. Yang kemudian langsung digunakan oleh masyarakat. Langsung dipegang masyarakat. Nah ini juga sama adalah uang yang diterbitkan oleh BI. Tapi
bukannya berbentuk uang kertas atau logam, tapi berbentuk elektronik. Ya. Jadi sama saja BI kalau sekarang menerbitkan uang dalam bentuk uang kertas, uang logam, nanti kalau di digital rupiah itu sudah jadi, itu kita akan terbitkan uang dalam bentuk elektronik digital. Berarti nanti ini apa saya Pak ya? Mungkin juga adik-adik yang lain juga ingin tahu nih. Berarti nanti juga basisnya kayak ada aplikasi gitu Pak. Jadi kalau misalkan saya minta gaji saya dibayar oleh pemerintah pakai uang digital rupiah lah gitu. Iya. Jadi kemudian pemerintah gaji saya itu masuk ke satu aplikasi dan sekarang akan muncullah gaji saya dalam bentuk nominal yang ada di aplikasi. Iya, iya bisa gitu. Jadi nanti ada yang berbasis akun, kita punya account, ada yang berbasis token kayak tadi pakai kartu. Oh, jadi ada. Itu sedang dilihat ininya. Oh, belum diputuskan belum, ya Pak? belum. Ini masih dalam tahap. Tapi ini yang pertama mungkin yang perlu juga ditekankan apa basis atau backgroundnya. Bukannya kita ingin menggantikan uang-uang elektronik yang dipegang oleh. Karena bagaimana juga kalau seperti GoPay, OVO atau uang elektronik, debit card dan lain-lain itu diberikan oleh bank, itu kan mereka basisnya tetap rupiah. Rupiah, ya. Jadi mereka tetap tunduk pada undang-undang dan juga konstitusi yang menyebutkan transaksi di dalam negeri menggunakan rupiah. Dan yang berlaku sebagai mata uang untuk alat transaksi adalah rupiah. Rupiah, betul. Dia cuma alat bayar. Iya. Nah, sementara yang berkembang sekarang cryptocurrency, Bitcoin, ya. Ethereum dan lain-lain, itu dia nggak berbasis mata uang tertentu. Betul Pak. Itu berbeda ya. Berbeda. Ya, berbeda. Sehingga kalau itu nanti berkembang dan digunakan untuk transaksi di dalam negeri, jelas dia melanggar undang-undang dan juga undang-undang dasar. Iya. Itu satu, secara legal dia melanggar. Ya kalau kita biarkan mata uang cryptocurrency itu berkembang. Dan kedua adalah karena dia diterbitkan oleh nggak jelas otoritasnya, siapa yang jelas? maka tentu saja kemudian tidak ada yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan dari nilainya. Ya, kan kita lihat sendiri dalam waktu singkat bisa beribu-ribu persen bergerak, bisa naik, bisa turun. Bisa bangkrut langsung. Bisa bangkrut orang kan. Dan yang ketiga kemudian ini juga tidak ada yang bisa menjamin bahwa uang itu, ya cryptocurrency tadi, tidak digunakan untuk money laundering atau untuk terorisme, PPT ya. Iya. Nah ini itu pertimbangan ketiga juga yang perlu kita. Dan yang keempat adalah karena tidak jelas otoritas yang mengendalikannya, sehingga tidak jelas juga bisa nambah tiba-tiba uangnya banyak, nggak jelas sumbernya, nggak ada yang mengendalikan, otomatis nanti kalau itu sudah menjadi dominan, kalau dibiarkan berkembang dominan, tentu saja kemudian kita akan bertanya mengenai stabilitas. Iya. Karena tidak ada lagi yang bisa mengendalikan keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan kebutuhan ekonomi. Karena tidak ada yang otoritas yang mengendalikan. Jadi setidaknya empat argumen tadi menyebabkan BI merasa perlu untuk kita memastikan untuk memfasilitasi kebutuhan perkembangan ekonomi digital yang makin meluas, di mana memang banyak menggunakan transaksi menggunakan uang digital. Ya. Supaya tidak digantikan oleh uang cryptocurrency yang tidak dengan 4 argumen tadi, BI harus masuk. Dan ini bukan hanya BI, hampir seluruh bank sentral dunia arahnya ke sana. Arah ke sana. Ya, sedang menerbitkan, sedang merancang, dan sudah ada beberapa negara yang sudah mengimplementasikannya ya Pak ya. Jadi nanti kalau mau ke Malaysia, mau ke Thailand itu nggak perlu beli ringgit atau baht. Jadi bawa aja uang currency digital rupiah. Nanti kalau belanja di sana tinggal scan aja gitu. Itu termasuk gitu Pak atau bukan? Itu adalah langkah berikutnya. Jadi nanti kita memang sesuai juga dengan blueprint yang sedang dibangun, dan di banyak negara juga mengarah begitu. Nanti digital money atau digital central bank digital currency ini, CBDC, itu akan juga bisa digunakan untuk transaksi cross border. Nah, jadi betul. Walaupun sekarang sebenarnya sebelum tanpa adanya digital rupiah ini, Bapak pun bisa transaksi pakai rupiah. Tapi sekarang memang masih terbatas yang pakai kris itu. Jadi kalau Bapak punya kris, itu bisa juga Pak Dodi. Ya, tapi sekarang baru satu negara yang kita sudah efektif. Itu mana Pak Dodi? Dengan Thailand. Oh, dengan Thailand. Jadi kalau Bapak sekarang punya kris, Bapak pergi ke Thailand. Bapak bisa langsung belanja di merchant yang memang menerima kris di sana. Ya, dengan kita scan aja ya. Scan langsung. Begitu juga orang Thailand bisa ke Indonesia begitu. Nah, tapi sekarang BI terus memperluas. Nah, sekarang sedang dalam tahap pilot project
kris dengan Malaysia. Malaysia dengan ringgit berarti. Setelah ya, itu Pak, ya? mungkin dengan Singapura, di Singapura juga, Singapura, ya. dengan beberapa negara ASEAN. Dan ke depan juga tentu dengan negara-negara mitra kita yang lain. Oh, itu nominalnya berapa batasnya Pak Dodi untuk transaksi yang pakai kris tadi? Kalau yang sekarang memang kan sekitar 10 juta ya. Maksimal 10 juta Iya, ya. bentar. Itu per hari atau mungkin kedatangan atau gimana? 10 juta itu kan bisa jadi saya minat nih 3 hari Iya, nih Pak Dodi. iya. Apakah itu per hari atau berapa lama gitu Pak Dodi? Atau memang dibudgetin cuma 10 juta gitu di 1 bulan? Karena Ya nggak, kayaknya kalau salah per transaksi ya. transaksi. Oh, berarti bisa. Karena kan kuncinya tetap adalah uangnya ada. Betul, Kan ya. gitu. Ya, artinya kan, oke. Jadi pakai kayak sebenarnya kalau kita pakai pakai kartu kredit atau debit kan kita bisa ya seberapapun kan tergantung dari Limitnya. berapa limit yang kita miliki kan gitu ya, kan gitu. Ini juga begitu. Jadi ada. Ya limit kita adalah uang yang kita punya di bank kan. Iya betul. Terus per harinya atau per transaksinya, Transaksinya. ya. Oh jadi kalau mau beli barang jangan di atas 10 juta nih gitu. Ya. Nggak bisa di-scan lagi kalau lebih dari Paling 10 ya kalau mau bayarnya beberapa kali kan. Oh gitu. Asal Itu kita- ngakalinnya ya. Jadi kalau pokoknya transaksinya sekali transaksi 10 juta. Misalnya beli barang 30 juta, ya udah 10 3 kali gitu di scan gitu. Memang kan maksudnya supaya ini baik berhati-hati juga. Oh, Ini oke. kan suatu instrumen baru. Iya betul. Ya. Iya. Kalau kita langsung besar, kalau yang belum terbiasa kan Iya sih. nggak bisa. Belum lagi nanti ada penyalahgunaan ya Pak ya. Jadi kita Iya, ekstra iya. hati-hati. Ini memang Ekstra lebih hati-hati. mengarah kepada untuk transaksi pembayaran retail. Retail ya. Yang kecil-kecil yang mudah untuk. Kalau yang besar-besar kayak bayar mobil masa pakai kris kan kayak. Ya nggak mungkin ya. Itu mesti transfer Pak, nggak bisa pakai kredit. Itu kalau scan-nya beribu-ribu kali Pak. Apalagi kalau belinya itu miliar. Heeh. Baik, Pak Dodi ini mungkin ada sedikit waktu lagi nih Pak Dodi. Mungkin kita bacakan satu ya Pak Dodi ya. Ada pertanyaan dari audiens ini Pak Dodi. Ini pertanyaan dari Raska El Fata. Bagaimana perilaku investor asing dalam mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah ini Pak Dodi? Ya, investor ya. Iya, investor asing. Nah, ini penting nih karena memang yang mempengaruhi stabilitas nilai tukar kalau besarnya ada dua, ya karena untuk transaksi perdagangan barang dan jasa dan juga karena transaksi modal, transaksi instrumen keuangan. Instrumen keuangan, ya. Ya. Nah, tadi Mas atau Mbak itu? Mbak ada ya? Mas ya? Oh Mas. Oh Mas. Raska ya. Bagaimana impact dari investor terhadap stabilitas? Nah, biasanya investor yang dominan mempengaruhi di pasar falas kita itu adalah investor di pasar saham. Oke. Ya. Jadi kalau mereka beli saham di Bursa Efek Indonesia, tentu mereka harus cari rupiah karena kan saham kita nilainya dalam rupiah. Rupiah, ya. Nah, ketika mereka beli beli rupiah, dia tukarkan dolarnya, otomatis dolar kan suplainya bertambah. Betul. Nah, kalau itu yang terjadi dan mayor besar, itu akan membuat nilai tukar kita menguat. Menguat, ya. Sebaliknya, kalau mereka sedang tidak nyaman dengan harga saham Indonesia, ingin keluar, dia jual sahamnya, nah, dia jual untuk kemudian dia akan tukarkan jadi falas lagi kan. Falas lagi, ya. Nah, itu yang menimbulkan permintaan falas di pasar ya. falas, akibatnya nilai tukar kita melemah. Melemah, ya, betul. Nah, itu satu sumber investor asing. Bisa juga investor yang sekarang juga sebelumnya cukup dominan adalah investor yang ada di obligasi negara, Negara, ya. pasar SBN. SBN. Mereka cukup dominan memiliki SBN. Ya. Nah, sama, kalau mereka sedang melihat SBN milik pemerintah kita prospeknya bagus, harganya bagus, menarik, returnnya menarik dibandingkan dengan kalau mereka beli obligasi di tempat lain, mereka akan beli, berarti dia akan tukarkan dolar itu dapat rupiah, dan rupiah itu dipakai untuk beli SBN. Nah, itu sama dengan saham tadi akan membuat nilai tukar menguat. Sebaliknya kalau mereka melihat harga SBN mungkin tidak menarik, atau di tempat lain ada yang lebih menarik lagi, seperti yang terjadi kemarin setelah The Fed menaikkan suku bunga, akibatnya pasar obligasi Amerika naik, iya, lebih menarik. Akibatnya mereka relatif terhadap SBN dia pindahkan. Ya. Nah, kalau itu terjadi mereka jual SBN-nya, rupiah yang mereka ambil itu dia dapat, dia belikan dolar, mereka bawa kembali ke Amerika. Itu nilai tukar melemah. Jadi itulah dampaknya. Jadi memang penting sekali untuk mengurangi dampak dari pergerakan aliran modal asing ini kepada nilai tukar, kita jaga betul stabilitas di pasar obligasi dan juga di pasar saham.
kita harus jaga. Caranya bagaimana? Sebenarnya yang paling ideal adalah bagaimana caranya supaya pasar saham dan pasar obligasi kita ini investor yang dominan adalah investor domestik. Oh, oke. Jadi kalau bisa yang dominan mempengaruhi pasar saham dan obligasi itu adalah investor domestik, apakah itu bank atau masyarakat. Kalau dulu-dulu pasar saham kita tuh dominannya adalah investor asing ya Pak ya? Yang mayoritas. Belakangan ini menarik. Bahkan adik-adik kita milenial juga yang sudah punya pendapatan sudah tertarik juga investasi di pasar saham. Bahkan juga obligasi negara tapi yang retail. Nah itu akibatnya apa? Sekarang yang udah bergeser tuh. Yang lebih dominan sekarang di pasar saham dan juga obligasi adalah investor domestik. Domestik ya Pak ya? Nah jadi itu bisa membantu juga mengurangi sensitivitas dan nilai tukar terhadap pergerakan investasi asing. Dari kalau misalkan tadi ada kenaikan the Fed rate gitu, ini kemudian akan memberikan dampak besar gitu ya Pak ya. Kalau dulu kalau sekarang sudah tidak terlalu karena memang pasarnya udah dikuasai oleh domestik. Lebih dominan karena memang nggak ada batasan juga ya Pak Dodi, kalau mau jual berapa dia nggak ada batasan ya kan. Kita karena memang masih menganut sistem devisa bebas, kita nggak membatasi. Iya. Jadi makanya itu ancamannya kalau misalkan pasar obligasi, pasar saham itu dikuasai oleh asing, maka kalau misalkan ada goncangan di luar, nah ini sangat rentan ya Pak Dodi ya, dengan nilai tukarnya langsung berfluktuasi yang cukup tajam. Dan ini sekarang sudah makin bagus ya Pak Dodi ya. Ini memang di kelas juga kita selalu rekomendasi Pak Dodi adik-adik ini supaya udah mulai memikirkan daripada nabung, coba mulailah pelan-pelan switch ya, menggeserkan uangnya dari tabungan tuh masuk ke pasar saham, belilah saham-saham. Ya sekalian belajar kan Pak Dodi kan, belajar karena ini kan investasi yang mungkin dirasakan 10-20 tahun yang akan datang. Sekarang belinya mungkin satu lembarnya 1.000, nanti jadi 10.000 atau menjadi 50.000 kan lumayan gitu ya. Ya harganya akan semakin baik. Baik. Ya betul, dan teori wealth management kayak gitu. Kalau kita masih muda. Simpanan kita itu kita tabungkan untuk sesuatu yang sifatnya lebih ke investasi, menghasilkan return walaupun dia beresiko. Mungkin sekitar 70%. Yang sifatnya aman kayak tabungan, ya kecil aja. Tapi makin tua kita mendekati pensiun, dibalik. Kita kadang menuai hasilnya gitu Pak Dodi ya. Waktu awal kita kayak menanam gitu ya, mengembangkan uang kita gitu. Enggak ada kayak kita siram gitu, dia kembang gitu. Nanti kita tinggal ambil hasilnya gitu Pak Dodi. Ya. Baik, menarik Pak Dodi. Jadi Pak Dodi terima kasih sekali. Kita nggak kerasa sudah 45 menit berdiskusi terkait dengan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan tadi mungkin banyak sekali udah hal-hal yang kami dapatkan Pak Dodi, inspirasi juga informasi, sehingga kemudian gap ini saya yakin udah makin kecil ya Pak ya. Jadi kami sudah paham untuk dari aspek teorinya, kemudian dari teknisnya juga Pak Dodi tadi udah jelaskan. Jadi ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kami di perguruan tinggi ini Pak Dodi. Terima kasih sekali lagi Pak Dodi atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di EPTV Podcast ini. Baik adik-adik, para mahasiswa juga para kolega dosen, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan hari ini sudah banyak sekali tentunya informasi yang kita peroleh, dan kita berharap bahwa informasi ini telah menambah pengetahuan kita, dan tentunya ini sangat berguna bagi kita semua, baik dosen maupun para mahasiswa. Demikian acara EPTV Podcast kali ini. Kita akan jumpa lagi pada topik-topik berikutnya. Salam inspirasi.